Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi dari kelas AFI 1 dengan NIM 30.111.9014. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan ulang materi dari mata kuliah studi agama-agama dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir. Materi yang pertama ialah studi agama dan metodologi studi agama-agama, di mana studi agama adalah suatu kajian sistematis dan metodologis terhadap agama-agama yang ada sebagai kajian yang terbuka dan netral. Studi agama mengkaji baik dari segi asal-usul keberadaannya sebagai suatu sistem keyakinan dan kepercayaan dalam konteks hubungan antar agama. Objek kajian ilmu agama adalah sebuah agama, baik agama masa lalu maupun agama masa sekarang. Akan tetapi untuk keberlangsungan sebuah ilmu studi agama memerlukan beberapa metodologi untuk memahami sebuah agama. Adapun metodologi studi agama-agama adalah yang pertama, pendekatan sosiologis. Sosiologis digunakan karena terdapat banyak keyakinan di bidang agama yang baru, yang dapat dipahami secara proporsional dan tepat bila menggunakan jasa bantuan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, pendekatan historis. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami agama dan tidak dapat dipisahkan karena sejarah manusia dan agama saling berkaitan. Yang ketiga, pendekatan psikologis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji kepada peristiwa dan pengalaman kejiwaan individu yang bersangkutan dengan kepercayaannya. Yang keempat, pendekatan teologi normatif. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan ilmu ketuhanan yang berdasar dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik. Yang kelima, pendekatan filologis. Tentu saja pendekatan ini sangat penting dalam pemahaman agama karena menyangkut tentang aspek bahasa. Hal ini dikarenakan doktrin agama dipahami, dihayati, dan disosialisasikan melalui bahasa. Yang terakhir, pendekatan antropologi dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat tujuan praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Materi yang kedua adalah klasifikasi agama. Klasifikasi agama dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu agama samawi dan agama budaya. Agama samawi atau agama wahyu yaitu agama yang dipercayai diwahyukan Tuhan melalui malaikatnya kepada utusannya yang dipilih dari manusia. Yang kedua, agama budaya atau agama non-wahyu. Disebut juga dengan agama bumi yang artinya bersandar semata-mata pada ajaran seseorang manusia yang dianggap memiliki pengetahuan tentang kehidupan dalam berbagai aspeknya secara mendalam. Perbedaan kedua agama ini dikemukakan oleh Al-Masdosi dalam Living Religions of the World, yaitu agama wahyu berpokok pada konsep Tuhan, sedangkan agama budaya tidak. Selanjutnya, agama budaya beriman kepada nabi, sedangkan agama budaya tidak. Dan agama wahyu sumber utamanya adalah kitab suci yang diwahyukan, sedangkan agama budaya tidak mempercayai adanya kitab suci. Dan beberapa perbedaan lainnya. Dalam kajian keilmuan, para ilmuwan membedakan agama menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama, spiritualisme, atau agama yang menyembah sesuatu zat yang gaib yang tidak nampak secara ilmiah, yang terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu agama ketuhanan dan agama penyembah ruh, yaitu kepercayaan primitif. Yang kedua, agama materialisme, yaitu agama yang berdasarkan kepercayaannya terhadap
Tuhannya berupa benda-benda material seperti patung dan lain-lain. Materi yang ketiga adalah sejarah perkembangan agama-agama di dunia barat beserta tokohnya. Perkembangan studi agama-agama di dunia barat mengalami proses yang cukup panjang, mulai dari politeisme sampai dengan monoteisme. Seiring dengan perkembangan zaman, kajian tentang studi agama di barat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, tergantung subjeknya memiliki disiplin ilmu yang mana. Perkembangan agama di dunia barat terbagi atas 3 fase. Di sini saya hanya akan menyebutkan fasenya dan beserta tokohnya. Yang pertama, masa Yunani kuno, di mana tokohnya yaitu Herodotus. Kedua, abad pertengahan, tokohnya Roger Bacon dan Lord Herbert. Yang ketiga, zaman modern atau kontemporer, yaitu tokohnya Thiel dan Friedrich Max Muller. Sejarah mencatat bahwa semenjak munculnya agama baru di Greco-Roma, para ahli fikir waktu itu terpaksa menilai kembali agama mereka masing-masing dengan hubungannya dengan agama yang dianut oleh orang lain. Hasilnya lahirlah berbagai macam teori tentang agama, baik mengenai dunia timur. Maka dari itu lahirlah beberapa tokoh sebagai sarjana Eropa yang mempunyai minat dan perhatian besar terhadap kajian agama. Materi yang keempat adalah studi agama di dunia timur. Ilmu perbandingan agama ini dicetuskan pada pertengahan abad 19 oleh sarjana barat. Sudah menjadi kebiasaan mendapatkan awal mula studi agama itu pada pertengahan abad 19 dan sudah menjadi kebiasaan menyebut nama E. B. Taylor, J. G. Fraser, ataupun F. Max Muller sebagai pencetus dari pendiri dalam bidang studi agama. Tokoh-tokoh Islam yang mengkaji ilmu perbandingan agama adalah Ali ibnu Sahal Rabban al-Tabarani, Ali ibnu Hasan Asy-Syahrastani, dan M. Abduh. Materi yang kelima adalah sejarah studi agama di Indonesia. Studi agama sendiri secara resmi diakademikan pertama kali pada tahun 1960-an, tepatnya pada tahun 1961 di IAIN Yogyakarta bernama Ilmu Perbandingan Agama. Perbandingan ilmu pengetahuan di Indonesia dipengaruhi oleh Belanda pada masa kolonial tak luput masalah agama. Sejak abad 16, Belanda sudah menaruh perhatian terhadap kepulauan Hindia Timur, terutama pada kepulauan Jawa, yaitu mengenai perdagangannya. Tidak luput dari itu, Belanda juga menaruh perhatian terhadap agama Islam yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, untuk kepentingan Hindia Belanda, diberikan mata kuliah mengenai linguistik, antropologi, sejarah, dan tentunya agama Islam di Royal Academy. Perkembangan pasca 1945, setelah kemerdekaan, tulisan-tulisan tentang agama bukan agama Islam, terutama Kristen, mulai muncul, dan pada saat itu penulis Muslim membandingkannya dengan agama-agama lain, terutama dengan agama Islam. Sejak tahun 1945, kajian atau penulisan tentang perbandingan agama, walaupun sedikit demi sedikit, telah meningkat. Selanjutnya, dalam Kongres Heller berpendapat betapa dekatnya agama-agama itu satu sama lain. Oleh karena itu, studi perbandingan agama merupakan pencegah yang utama atau yang paling baik melawan eksklusivisme, karena ia mengajarkan cinta. Di mana ada cinta, di situ ada kesatuan dalam jiwa-jiwa.
Studi tentang perbandingan agama mulai meningkat di beberapa universitas. Studi mengenai perbandingan agama sudah menginduk di beberapa universitas Islam yang ada di Indonesia. Hasil ijtihad dari Mufti Ali selama hidupnya dirasa telah memberikan hasil signifikan, khususnya dalam perkembangan ilmu perbandingan agama di Indonesia, dan puncaknya adalah dibentuknya lembaga ASAI, yaitu Asosiasi Studi Agama di Indonesia, di-launching pada tanggal 29 Oktober tahun 2015 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Materi yang keenam adalah Katolik. Agama Katolik merupakan agama samawi yang dimana secara resmi yang berpusat dari Roma. Agama Kristen Katolik dinamakan Kristen karena diambil dari nama kebesaran Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Kata Katolik diambil dari bahasa Yunani yang artinya untuk umum. Istilah Katolik ini sudah melekat pada nama persekutuan Kristen terbesar di dunia, yaitu Gereja Katolik. 3 cabang utama agama Kristen di dunia timur, yakni Gereja Ortodoks Timur, Gereja Ortodoks Oriental, dan Gereja Persia, senantiasa menyebut diri Katolik seturut tradisi rasuli dan syahadat Nikea. Keyakinan-keyakinan yang menjadi ciri khas dari kekatolikan yaitu keyakinan-keyakinan anutan sebagian besar umat Kristen yang menyebut diri Katolik, mencakup episkopalisme, yakni memuliakan Kristus, dan penerimaan syahadat Nikea tahun 381. Kekatolikan juga dianggap salah satu dari keempat ciri gereja sebagaimana tercantum dalam salah satu butir syahadat Nikea. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus Kristus menginstitusikan 7 sakramen tidak lebih dan tidak kurang, baik menurut kitab suci maupun tradisi suci dari sejarah gereja. Yang ketujuh adalah Hinduisme. Agama Hindu atau Hinduisme diklaim sebagian orang sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini. Umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Sanata Dharma, yang artinya Dharma abadi atau jalan abadi yang melampaui asal mula manusia. Praktik keagamaan Hindu meliputi ritus sehari-hari, contohnya puja atau sembahyang dan pembacaan doa, perayaan suci hari-hari tertentu, dan perziarahan. Sastra Hindu diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok, yaitu Sruti, apa yang terdengar, dan Smriti, apa yang diingat. Sastra tersebut memuat teologi, filsafat, mitologi, yajna atau kurban, prosesi ritual, dan bahkan kaidah arsitektur Hindu. Kitab-kitab utamanya adalah Weda, Upanishad atau keduanya tergolong Sruti, Mahabharata, Ramayana, Bhagavad Gita, Purana, Manusmriti, dan Agama. Semuanya tergolong Smriti. Bagi orang Hindu, Hinduisme adalah jalan hidup tradisional. Sebagian besar sekte dan aliran Hinduisme meyakini pengatur alam semesta disebut dengan berbagai nama seperti Iswara, Dewa, Batara, Hyang, dan lain-lain. Golongan-golongan utama Hinduisme pada masa kini disesuaikan dengan aliran-aliran besar yang ada, yaitu Vaishnava, Saiwa, Sakta, dan Smarta. Materi yang terakhir adalah Buddha. Agama Buddha meliputi beragam tradisi, keyakinan, dan kepercayaan dan praktik spiritual
yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran-ajaran awal yang dikaitkan dengan Buddha. Guru spiritual dari wilayah timur laut India merupakan pendiri agama Buddha yang bernama Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama dikenal sebagai Sakyamuni, yaitu orang bijak kaum Sakya, dan sebagai sang Tathagata. Konsep ketuhanan Buddha berbeda dengan konsep agama Samawi. Ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha dalam bahasa Pali adalah Ati Ajatang, Abutang, Akatang, Asam Khatang, yang artinya suatu yang tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, dan tidak diciptakan, serta yang mutlak. Doktrin besar dasar ajaran agama Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran Arya, yaitu kebenaran Arya tentang dukkha, kebenaran Arya tentang asal mula dukkha, kebenaran Arya tentang terhentinya dukkha, kebenaran Arya tentang jalan yang menuju terhentinya dukkha. Hari raya Buddha terdapat 4 hari raya, yaitu yang paling terkenal dari masyarakat adalah hari Trisuci Waisak. Hari raya lainnya ialah hari Katina, Asada, dan Mega Puja. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan menurut pemahaman saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.